Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar ya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang masih di rumah kan? Di kesempatan kali ini, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Ari. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan untuk kelas 9 semester pertama. Seperti biasa ya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasar kita ada di 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Jadi kita hanya akan membahas 1 KD saja ya. Sedangkan tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian tentang tes laporan percobaan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketiga, memahami fungsi teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan memaparkan teksnya dulu ya. Jadi di sini ada contoh teks laporan percobaan yang judulnya membuat telur asin. Kalian bisa pause dulu videonya selagi membaca teks laporan yang Ibu sampaikan di sini. Silahkan di pause dulu ya. Nah, setelah kalian membaca contoh teks laporan percobaan tadi yang dimulai dari judul sampai ke bagian kesimpulan, Ibu harapkan kalian bisa tahu ya, apa sih itu teks laporan percobaan. Nanti selanjutnya juga akan ada ciri-cirinya maupun fungsi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, kita ke pengertiannya ya. Pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Tadi ada kan ya di contoh teksnya. Nah, selain itu, teks laporan percobaan juga merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti ataupun kita juga ya. Jadi sekarang paham ya apa itu teks laporan percobaan. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks laporan percobaan di sini Ibu uraikan ada 4. Yang pertama, teks itu untuk melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Kemudian ciri yang kedua, memaparkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Tadi ada ya di teksnya. Kemudian yang ketiga, mengandung fakta dan bersifat objektif. Jadi bukan mengada-ada. Yang keempat, ditulis sempurna, lengkap, menarik, jelas dan memiliki susunan yang logis. Jadi itu tadi karena berdasarkan fakta, jadi susunannya juga harus logis. Itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Selanjutnya adalah fungsi teks. Fungsi teks laporan percobaan ada 4 juga. Yang pertama, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi maupun percobaan. Jadi nanti tergantung teksnya, itu teks percobaan atau laporan observasi. Yang kedua, menjadi referensi atau sumber informasi yang akurat karena disusun berdasarkan data dan fakta, jadi akurat ya. Yang ketiga, memberi uraian detail dengan efisien mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Dan terakhir, nomor 4, menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas, kegiatan observasi atau penelitian maupun percobaan.
Oke, selanjutnya ada bagaimana sih cara mengidentifikasi teks laporan percobaan? Nah, cara mengidentifikasi teks laporan percobaan, yang pertama kita harus mencari informasi dulu, informasi penting apa saja yang ada dalam teks. Kemudian yang kedua mencari fakta-fakta yang ada dalam teks. Baik, selanjutnya yang terakhir ya, Ibu ada lampirkan di sini latihannya supaya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran di awal tadi. Latihan ini mudah kok. Kalian hanya temukan informasi penting yang ada dalam teks laporan percobaan yang berjudul membuat telur asin. Nah, contoh teks membuat telur asin itu ada di awal video tadi. Kalian bisa ulangi lagi, kemudian di pause. Kemudian kalian cari deh informasi penting apa saja yang ada dalam teks tersebut. Nah, nanti hasilnya kalian tuliskan di buku kerja bahasa Indonesia masing-masing. Kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Ibu ya. Baik, kita tadi sudah mempelajari pengertian teks laporan percobaan, ciri-cirinya, fungsinya, dan juga cara bagaimana mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai pada pembelajaran kali ini. Terima kasih ya telah hadir dan mau belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ari. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali ya, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita masih harus menerapkan 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dimanapun kita berada. Terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Maafkan jika ada kesalahan dari Ibu ya, kesalahan kata-katanya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.